Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Lulu Asriani, dengan NIM 18620500101 dari Prodi PG PAUD Regular Plus. Di video ini, saya akan mempresentasikan tugas UTS semester 4 dari mata kuliah Metode Perkembangan Fisik Motorik Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Ibu Fitrah Mulyanti MM. Baik, akan saya mulai. Di sini saya mengambil judul faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik motorik anak usia dini. Kita dahului dengan pendahuluan. Perkembangan fisik motorik merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan dalam perkembangan anak usia dini. Seperti yang kita ketahui, perkembangan motorik sering dijadikan sebagai tolak ukur untuk membuktikan bahwa anak tumbuh dan berkembang dengan baik. Perkembangan fisik sangat memiliki peran yang penting bagi kehidupan anak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, perkembangan fisik seseorang anak akan menentukan keterampilan anak dalam bergerak. Sementara secara tidak langsung, pertumbuhan dan perkembangan fisik akan mempengaruhi cara pandang anak terhadap dirinya sendiri dan cara pandang anak terhadap orang lain. Perkembangan fisik berjalan seiring dengan perkembangan motorik. Dalam pengembangan motorik juga diperlukan stimulasi yang tepat untuk anak usia dini. Stimulasi ini dapat diartikan sebagai cara atau langkah-langkah yang tepat untuk membantu perkembangan anak, yaitu dapat diberikan oleh seperti orang tua, guru, maupun lingkungan, baik lingkungan yang di rumah maupun lingkungan sekolah. Pemberian stimulasi ini merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh orang dewasa dalam memberikan fasilitas dan kesempatan yang optimal untuk tercapainya perkembangan yang optimal pula. Pertumbuhan fisik anak diharapkan bisa terjadi secara optimal, karena perkembangan ini akan sangat mempengaruhi perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari. Secara langsung, pertumbuhan fisik anak akan menentukan keterampilannya dalam bergerak. Misalnya, anak usia 3 tahun yang mempunyai bentuk tubuh sesuai dengan umurnya. Apabila ada kehambatan seperti tubuhnya yang terlalu gemuk atau malas-malasan bergerak, anak akan sulit untuk bermain bersama teman sebayanya. Pengertian perkembangan. Menurut McLeod 1989, perkembangan adalah proses atau tahapan pertumbuhan ke arah yang lebih lanjut. Pertumbuhan sendiri atau growth berarti tahapan peningkatan suatu dalam hal jumlah, ukuran, dan arti pentingnya. Pertumbuhan juga dapat berarti sebuah tahapan perkembangan atau a stage of development. Sedangkan pengertian perkembangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu mekar terbuka atau membentang menjadi besar, luas, dan banyak, serta menjadi bertambah sempurna dalam hal kepribadian, pikiran, pengetahuan, dan sebagainya. Dengan demikian, kata berkembang tidak saja meliputi aspek yang berarti abstrak seperti pikiran dan pengetahuan, tetapi juga meliputi aspek yang bersifat konkret. Sedangkan pengertian perkembangan menurut Dictionary of Psychology 1972 dan Penguin Dictionary of Physiology 1988, tahapan-tahapan perubahan yang progresif yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia dan organisme lainnya, tanpa membedakan aspek-aspek yang terdapat dalam diri organisme tersebut. Pengertian perkembangan fisik motorik. Perkembangan fisik motorik adalah perkembangan dari unsur kematangan dan pengendalian gerak tubuh. Setelah saya meriset beberapa jurnal ternama, ternyata perkembangan motorik berkembang sejalan dengan kematangan saraf dan otot anak. Namun perlu diingat bahwa perkembangan anak tidak selalu sama, tergantung pada proses kematangan anak. Contohnya seperti dalam bayi usia 0-12 bulan, tingkat perkembangan fisik anak ada yang bisa berjalan baru tumbuh gigi. Begitupun sebaliknya, ada yang tumbuh gigi terlebih dahulu baru bisa berjalan. Jadi kita tidak perlu khawatir mengenai perkembangan anak bila ada yang berbeda dari umuran sebayanya. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan gerak motorik anak menurut para ahli. 1. Menurut Yahyubi 2012-225, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik anak yaitu perkembangan sistem saraf, kondisi fisik, motivasi yang kuat, lingkungan yang kondusif, aspek psikologis, usia, jenis kelamin, serta bakat dan potensi. Kemudian, menurut Harlock 1999, ada bermacam-macam. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan gerak motorik, terutama motorik halus, antara lain perkembangan sistem saraf, yang dimana sistem saraf sangat berpengaruh dalam perkembangan motorik, karena sistem saraf merupakan sistem pengontrol gerak motorik pada tubuh manusia. Kemudian kemampuan fisik yang memungkinkan untuk bergerak. Karena perkembangan motorik sangat erat kaitannya dengan fisik, maka kemampuan fisik seseorang akan sangat berpengaruh pada perkembangan motorik seseorang. Anak yang normal pada
Anak yang normal, perkembangan motoriknya akan lebih baik dibandingkan anak yang memiliki kekurangan fisik. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan gerak motorik anak itu adalah keinginan anak yang memotivasinya untuk bergerak. Ketika anak mampu melakukan suatu gerakan motorik, maka akan termotivasi untuk bergerak kepada motorik yang lebih luas lagi. Hal tersebut dikarenakan semakin dilatih kemampuan motorik anak akan semakin meningkat. Faktor selanjutnya adalah lingkungan yang mendukung. Perkembangan motorik anak akan lebih teroptimalkan jika lingkungan tempat tumbuh kembang anak mendukung mereka untuk bergerak bebas. Kegiatan di luar ruangan bisa menjadi pilihan yang terbaik karena dapat menstimulasi perkembangan otak. Selanjutnya, aspek psikologi anak. Untuk menghasilkan kemampuan motorik yang baik pada anak, diperlukan kondisi psikologis yang baik pula, agar mereka dapat mengembangkan gerakan motoriknya. Faktor selanjutnya adalah umur. Kecepatan pertumbuhan yang pesat adalah pada masa prenatal, tahun pertama kehidupan dan pada masa remaja. Faktor selanjutnya adalah jenis kelamin. Setelah melewati pubertas, pertumbuhan anak laki-laki akan lebih cepat dibanding anak perempuan. Faktor selanjutnya adalah genetik. Genetik adalah bawaan anak, yaitu potensial anak yang akan menjadi ciri khasnya, antara lain bentuk tubuh dan kecerdasan. Kelainan genetik akan mempengaruhi proses tumbuh kembang anak. Faktor selanjutnya adalah kelainan kromosom. Pada umumnya, kelainan kromosom akan disertai dengan kegagalan pertumbuhan. Kita beralih pada tahap-tahap perkembangan anak. Tahap-tahap perkembangan anak itu ada 3. Yang pertama, infancy toddlerhood, yaitu usia 0-3 tahun. Yang kedua, early childhood, yaitu usia 3-6 tahun. Dan yang ketiga, middle childhood, yaitu usia 6-11 tahun. Berdasarkan STPPA, perkembangan fisik motorik anak dalam keseharian terbagi menjadi 2, yaitu perkembangan motorik kasar dan motorik halus. A. Perkembangan motorik kasar atau large motor development. Menurut Beatty, kemampuan motorik kasar seyogyanya dimiliki oleh seorang anak usia dini yang berada pada rentang usia 4-6 tahun. Kompetensi tersebut terbagi menjadi 4 aspek, yaitu berjalan atau walking dengan indikator, berjalan naik atau turun tangga dengan menggunakan kedua kaki, berjalan pada garis lurus dan berdiri dengan satu kaki, berlari atau running dengan indikator menunjukkan kekuatan atau kecepatan berlari, melompat atau jumping dengan indikator mampu melompat ke depan, ke belakang dan ke samping, dan memanjat atau climbing, memanjat naik atau turun tangga dan memanjat pohon. B. Perkembangan motorik halus atau small motor development. Menurut Beatty dalam Uyu Wahyudin, perkembangan motorik halus pada anak mencakup kemampuan anak dalam menunjukkan atau menguasai gerakan-gerakan otot indah dalam bentuk koordinasi, ketangkasan, dan kecekatan dalam menggunakan tangan dan jari jemari. Adapun manfaat pentingnya melatih fisik motorik anak usia dini. Yang pertama, dapat meningkatkan perkembangan kognitif. Yang kedua, menciptakan dan membangun sikap mandiri. Yang ketiga, membangun dan memupuk rasa percaya diri sejak dini. Yang keempat, fisik dan motorik anak usia dini membantu anak untuk lebih fokus. Yang kelima, merangsang kemampuan imajinasi dan kreativitas anak. Yang keenam, mempererat hubungan dengan orang tua. Selanjutnya, masalah atau gangguan perkembangan fisik motorik anak usia dini yang biasanya ditemui. 1. Gangguan perkembangan fisik motorik anak berupa keterlambatan berbicara atau speech delay. Yang kedua, mengalami keterlambatan dalam berjalan. Yang ketiga, gangguan perkembangan berupa autisme. Yang keempat, gerakan tidak seimbang antar anggota tubuh. Dan yang kelima, kelainan genetik berupa sindrom Down atau Down syndrome. Cara mengembangkan keterampilan fisik motorik anak usia dini. Banyak macamnya ya, tapi ini beberapa saja. Yang pertama itu adalah menyusun balok. Yang kedua, melukis atau menggambar. Yang ketiga, bermain dengan adonan. Yang keempat, bermain bola. Kelima, menarik dan mendorong mainan. Sekarang kita sudah sampai pada kesimpulan. Dalam proses perkembangannya, perkembangan fisik ini akan ditandai dengan perubahan pada tinggi dan berat badan serta tubuh, juga perkembangan otak anak. Jika perkembangan fisik seseorang anak itu berkembang dengan baik, tentu akan berpengaruh pada keterampilan motoriknya. Begitupun dengan anak yang perkembangan fisiknya mengalami gangguan, akan berdampak terganggunya kemampuan motorik anak tersebut. Gangguan fisik dan motorik anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak atau tulang sedemikian rupa sehingga membutuhkan pelayanan yang khusus.
Contohnya seperti anak yang bersekolah di sekolah luar biasa, merupakan sekolah khusus untuk anak yang berkebutuhan khusus. Untuk mengatasi gangguan perkembangan seperti yang disebutkan tadi, diperlukannya pemeriksaan yang diawali sejak dalam kandungan, serta asupan gizi yang harus diperhatikan. Adapun hal yang dapat dilakukan agar tidak terjadi hal keterbatasan tersebut bukan suatu kekurangan, yaitu memberikan motivasi dan pendidikan bagi penyandang keterbatasan fisik seperti yang tadi sudah disebutkan, anak yang bersekolah di sekolah luar biasa atau SLB, agar mereka mempunyai semangat dan kemampuan selayaknya orang yang memiliki perkembangan secara normal. Baik, demikian pemaparan presentasi dari saya. Semoga memberi manfaat untuk kita semua. Tidak ada kesalahan kata atau kalimat, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.